pejuang P3K, kali ini kita akan membahas tentang FR dari teman-teman yang sudah ujian tentang kunjungan ANC nih menurut Permenkes 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual. Kunjungan ANC-nya itu ada 6 kali ya teman-teman. Nah, jadi pelayanan kesehatan masa kehamilan dilakukan paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan, yaitu meliputi yang pertama 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Yang kedua ada kaki bengkak dan kram kurang kalsium. Apa nih? Pertanyaannya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kurangnya asupan kalium dan magnesium di dalam tubuh dapat menyebabkan kaki bengkak saat hamil dan memperparah kondisi tersebut. Hal ini karena kedua mineral itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan pembuluh darah. Next, ada pertanyaan tentang anak usia 2 tahun sudah bisa apa aja nih. Nah, jadi anak 2 tahun itu perkembangannya dari sejak 18 sampai 24 bulan itu berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik, berjalan tanpa terhuyung-huyung, bertepuk tangan, melambai-lambai, menumpuk 4 buah kubus, memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, mengelindingkan bola ke arah sasaran, menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti, membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga, memegang cangkir sendiri, belajar makan, minum sendiri. Nah, usia 24-36 bulan itu jalan naik tangga sendiri, dapat bermain dengan sandal kecil, mencoret-coret pensil pada kertas, bicara dengan baik menggunakan 2 kata, dapat menunjukkan 1 atau lebih bagian tubuh ketika diminta, melihat gambar yang dapat menyebut dengan benar nama-nama benda atau lebih, membantu memungut mainan sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta, makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah, dan melepas pakaiannya sendiri. Next, untuk usia 36-48 bulan, berdiri 1 kaki selama 2 detik, melompat kedua kaki diangkat, mengayuh sepeda roda 3, menggambar garis lurus, menumpuk 8 buah kubus, mengenal 2-4 warna, menyebut nama, umur, dan tempat, mengerti arti kata di atas, di bawah, dan di depan, mendengarkan cerita, mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, mengenakan celana panjang dan kemeja baju. Umur 48-60 bulan itu bisa berdiri 1 kaki 6 detik, melompat-lompat 1 kaki, menari, menggambar tanda silang, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, mengancing baju atau pakaian boneka. Nah, teman-teman harus bisa menghafal ini semua ya. Paling enggak harus bisa difahami ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang estrogen berdampak apa nih pada pengeluaran ASI, terus progesteron berdampak pada ASI. Nah, jadi untuk progesteron itu mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran kelenjar produksi ASI. Hal ini dikarenakan hormon estrogen dapat menurunkan volume air susu ibu atau ASI pada ibu, akan tetapi tidak memiliki efek yang dapat membahayakan bayi. Next, ada soal tentang mini pill, diminumnya kapan. Nah, mini pill mengandung apa aja? Jadi, pil mini itu hanya mengandung hormon progesteron. Pil mini atau mini pill atau juga disebut pil progestin memiliki aturan minum khusus. Anda harus meminumnya pada jam yang sama setiap hari dengan batas keterlambatan selama 3 jam. Nah, untuk persiapan kehamilan atau vitamin dan teknik menyusui yang benar. Nah, cara menyusui yang benar yaitu bayi dalam keadaan tenang, mulut bayi terbuka lebar, bayi menempel betul pada ibu, mulut dan dagu bayi menempel pada payudara, sebagian besar areola mamae tertutup oleh mulut bayi, bayi nampak pelan-pelan menghisap dengan kuat, kuping dan lengan bayi berada pada satu garis. Nah, untuk vitamin yang dianjurkan untuk kehamilan yaitu asam folat, zat besi, dan vitamin D. Next, perawatan BBLR jika hipotermi. Itu beberapa
Cara untuk mencegah kehilangan panas yang dapat menyebabkan hipotermi diantaranya yaitu infant warmer, skin to skin, penundaan pemotongan tali pusat, pemberian pelindung kepala atau topi, plastik bag atau wrap, exothermy bed, dan gas penghangat. Salah satu cara untuk mencegah kehilangan panas tubuh pada BBLR dengan menggunakan plastik wrap dapat merupakan salah satu metode dengan biaya murah, teknologi rendah untuk wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Next pertanyaannya yaitu ada yang dapat tentang PEB jika kenaikan tekanan darahnya berapa. Nah, terus ini ada ya klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Yaitu yang pertama adalah hipertensi gestasional. Nah, ciri-cirinya itu ditegakkan lebih dari 140/90 untuk pertama kali setelah pertengahan kehamilan. Terus cirinya itu tidak ada proteinuria, tensi kembali normal sebelum 12 minggu pasca partum, diagnosis akhir hanya dapat dibuat pasca partum, nah dan mungkin memiliki tanda lain yaitu dispepsi atau trombositopenia. Untuk ciri-ciri dari preeklamsi yaitu kriteria minimumnya tekanan darah lebih dari 140/90 setelah kehamilan 20 minggu, proteinuria lebih dari 300/24 jam atau positif 1. Kriteria preeklamsi meningkat, tekanan darah lebih dari 160/110, proteinuria 2/24 jam itu positif 2. Nah, kreatinin serumnya 1,2 mg/dl kecuali memang sebelumnya diketahui meningkat. Terus trombositnya itu kurang dari 100.000. Nah, hemolisis, mikroangiopati, peningkatan LDH, peningkatan kadar transminase serum, ALT atau AST, nyeri kepala yang persisten, gangguan cerebral atau visual, terus ada nyeri epigastrum persisten. Next, untuk ciri dari eklamsi itu adalah kejang yang tidak disebabkan oleh penyebab lain pada perempuan dengan preeklamsi. Nah, preeklamsi yang bertumpang tindih dengan hipertensi kronis yaitu cirinya proteinuria awitan baru lebih dari 300 mg/24 jam pada perempuan hipertensi, tetapi tidak ditemukan proteinuria sebelum kehamilan minggu ke-20. Peningkatan mendadak proteinuria atau tekanan darah atau hitung trombosit kurang dari 100.000 pada perempuan. Nah, ini ada juga tentang DM gestasionalnya. Ini algoritmanya ya, teman-teman. Nah, ini adalah ibu hamil ya. Apakah memiliki faktor resiko? Yang pertama, obesitas, riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya, glukosuria, riwayat keluarga dengan diabetes, abortus berulang, riwayat melahirkan dengan cacat bawaan atau bayi lebih dari 4.000 gram, dan riwayat preeklamsi. Jika ya, periksa glukosa darah sewaktu atau glukosa darah puasa di kunjungan antenatal pertama. Apakah GDS lebih dari 200 disertai gejala klasik hipergliklemi atau GDP lebih dari 126 atau kadar gula setelah 2 jam, TTGO lebih dari 200 atau HbA1c lebih dari 6,5. Nah, jika ya, yaitu didiagnosis diabetes mellitus. Jika tidak, nah ini jawaban jika tidak ya. Tes toleransi glukosa oral di usia kehamilan 24-28 minggu. Terus, apakah GDP lebih dari 92 atau kadar gula darah setelah 1 jam lebih dari 180 atau kadar gula darah setelah 2 jam lebih dari 153? Jika ya, berarti ini bisa didiagnosis diabetes mellitus gestasional. Jika tidak, berarti normal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dicukupkan sekian untuk pembahasan FR kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share, dan komen.